Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur dari Prodi PTIK semester 5. Di sini saya akan menerangkan materi yang didapat kelompok saya, yaitu prinsip aturan perkalian dan pembagian, faktorial, permutasi, kombinasi, penyajian data, median, modus, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan simpangan kuartil. Di dalam kelompok saya mendapatkan bagian menjelaskan men sampai modus. Pengukuran men atau rata-rata sangat sering digunakan dalam analisis statistik. Men diterapkan dengan tujuan untuk menentukan angka atau nilai rata-rata, dan secara aritmatik ditentukan dengan cara menjumlah seluruh nilai dibagi banyaknya individu. Bagaimana menentukan harga men atau rata-rata? Men jumlah nilai dibagi banyaknya individu. X sama dengan sigma I pangkat N sama dengan 1 XI, atau rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya dibagi N. Contoh, tentukan rataan hitung dari data 60, 70, 80, 65, 85. Jawab, rata sama dengan 60 tambah 70 tambah 80 tambah 65 ditambah 85 dibagi 5. Rata sama dengan 360 dibagi 5. Hasilnya adalah 72. Lalu lanjut ke median. Median adalah nilai tengah dari gugusan data yang telah diurutkan atau disusun mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Ringkasnya, median adalah nilai yang membagi distribusi menjadi dua bagian yang sama. Nilai median bisa ditentukan dengan beberapa formulasi tergantung pada kasus yang dihadapi. Median dari data terurut X1 tambah X2 ditambah X3 sampai seterusnya adalah, jika N adalah bilangan genap, maka median 1/2 buka kurung Xn per 2 tambah Xn per 2 ditambah 1 tutup kurung. Jika N adalah bilangan ganjil, maka median sama dengan Xn ditambah 1. Contoh, tentukan median dari data berikut ini: 1, 7, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 9. Jawaban. Perhatikan data berikut: 7, 1, 2, 1, 3. Apabila data belum terurut dari yang rendah, maka langkah awal adalah mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 1, 1, 2, 3, 7. Dan di sini angka 2 adalah mediannya. Atau menggunakan rumus dengan jumlah data N ganjil, yaitu 5. Median sama dengan Xn tambah 1 dibagi 2. X5 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X3 atau data ketiga. Data ketiga dari angka-angka berikut adalah 2. Selanjutnya adalah modus. Modus dari suatu data adalah nilai yang paling sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus merupakan persoalan nilai bukan frekuensi.
Frekuensi hanya menunjukkan intensitas kemunculan sesuatu nilai. 1. Menentukan modus jika data tunggal. Contoh, tentukan modus dari data berikut. A. 234, 245, 422. B. 738, 577, 515. Jawab. Soal A jawabannya modusnya adalah 2. Karena 2 paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Soal kedua modusnya adalah 5 dan 7. Sebab 5 dan 7 mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Data yang mempunyai satu modus disebut unimodal. Data yang mempunyai 2 modus disebut bimodal. Dan data yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Menghitung modus jika data bergolong atau berkelompok. Perhatikan tabel distribusi frekuensi di bawah ini. Interval 21, 25 frekuensi 2. 26 sampai 30 frekuensinya 8. 31 sampai 35 frekuensinya 9. 36 sampai 40 frekuensinya 6, 41 sampai 45 frekuensi 3, 46 sampai 50 frekuensi 2. Frekuensi yang paling tinggi terletak pada kelas interval 31 sampai 35. Secara umum, modus dapat ditentukan dengan rumus berikut. Modus sama dengan L tambah C tambah C kali buka kurung D1 dibagi per D1 tambah D2 tutup kurung. Keterangan L tepi bawah kelas modus. Batas bawah kelas modus min 0,5. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C adalah lebar atau panjang kelas tepi atas kelas modus sampai tepi bawah kelas modus. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel di atas. Jawab, dari tabel 7 diperoleh L 30,5, D1 9 sampai 9 dikurangi 8 sama dengan 1, D2 sama dengan 9 kurangi 6 sama dengan 3. Dan C 35,5 dikurangi 30,5 sama dengan 5. Maka modus sama dengan 30,5 ditambah 5 buka kurung 1 per 1 plus 3 tutup kurung sama dengan 30,5 bagi 1,25. Hasilnya adalah 31,75. Jadi modus pada data di atas adalah 31,75. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.